Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Rasif Mujahid Villa dengan NIM 224110402133. Saya mahasiswa semester 3 di UIN Saizu Purwokerto, mengambil prodi PAI. Pada kesempatan video kali ini nanti saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya pada mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh beliau Bapak Muhammad Nur Halim. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Monggo teman-teman bisa menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan pertimbangan utama jika Anda akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Kemudian jawaban harus disertai dengan sumber dan referensi. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan nomor 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari multimedia atau media pembelajaran. Dalam dunia pembelajaran atau pendidikan, untuk mencapai agar terdapat efektivitas dan efisiensi, maka diperlukan suatu alat bantu yang dikenal dengan istilah media belajar. Nah, media itu artinya perantara atau pengantar dari pengirim, yaitu seorang guru, ke penerima, yaitu seorang siswa. Media pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, kemudian merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian, serta kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Nah, sebagai pembawa pesan, media pengajaran harus dikuasai dan difahami oleh setiap guru. Yang terpenting, guru tersebut itu berusaha untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan olehnya. Nah, dengan demikian, penggunaan media pembelajaran sangat penting karena hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang baik dan efisien. Nah, kemudian tujuan akhir dari pemilihan media pengajaran adalah penggunaan media pembelajaran dapat memungkinkan siswa itu aktif berinteraksi dengan media yang guru pilih. Kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, seorang guru dalam proses belajar mengajar itu harus menentukan pemilihan media pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada subjektivitas. Nah, di dalam hal ini pemilihan media pembelajaran harus dihindari. Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas kesenangan pribadi. Untuk menghindarkan ini, alangkah baiknya guru meminta pandangan atau saran dari teman sejawat atau melibatkan siswa di dalam memilih media pembelajaran. Kemudian yang kedua ada program pengajaran. Di dalam ini itu nanti akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya maupun kedalaman materinya. Terkecuali jika program itu hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu senggang saja. Yang dimana kalau waktu senggang itu siswa biasanya bermain tidak karuan. Yang ketiga itu ada sasaran program. Yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi pengajaran melalui media pengajaran atau pembelajaran pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu. Anak didik mempunyai kemampuan tertentu, baik cara berpikirnya, kemudian daya imajinasinya, kemudian kebutuhannya, maupun daya tahan dalam belajarnya. Oleh karena itu, media pembelajaran yang digunakan harus dilihat
Kemudian kesesuaiannya juga dengan perkembangan anak didik. Kemudian yang keempat itu ada situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi situasi dan kondisi sekolah serta situasi dan kondisi peserta didik yang akan mengikuti pengajaran. Yang kelima itu ada kualitas teknik. Nah, dari segi teknik, media pengajaran yang akan digunakan harus diperhatikan dan dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama itu, apakah sudah memenuhi persyaratan media pembelajaran untuk digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam rangka mentransfer materi dari guru kepada siswa. Kemudian yang keenam itu ada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya. Keefektivitasan berkenaan hasil yang dicapai, sedang efisien berkenaan dengan proses pencapaian hasil dalam proses belajar mengajar. Keefektivitasan dalam penggunaan media pembelajaran meliputi apakah dengan menggunakan media pembelajaran tersebut pelajaran dapat diserap oleh setiap siswa secara mudah, sedangkan efisiensi itu meliputi apakah dengan menggunakan biaya tenaga yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, dalam bukunya Ahmad Rohani yang berjudul Media Instruksional Edukatif, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan seorang dalam pemilihan media instruksional edukatif. Antara lain, yang pertama itu ada relevansi pengadaan media pembelajaran instruksional edukatif. Kemudian yang kedua ada kelayakan pengadaan media instruksional edukatif. Yang ketiga itu ada kemudahan dalam pengadaan media pembelajaran. Nah, berkaitan dengan pemilihan media pembelajaran, beberapa ahli mengatakan untuk memilih atau menggunakan suatu media perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama itu biaya murah, kemudian kesesuaian media pembelajaran dengan metode yang digunakan oleh guru. Kemudian itu ada kesesuaian media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Kemudian itu ada pertimbangan praktis. Kemudian ada ketersediaan media pembelajaran tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada faktor tujuan, faktor efektivitas, dan faktor kemampuan guru dan siswa. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Soalnya, jika Anda sebagai guru PAI, sumber belajar berbasis multimedia apa yang akan Anda kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak? Jelaskan juga nih bentuk dan penggunaannya. Kemudian, pilih salah satu atau capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran tersebut. Nah, jika nanti saya menjadi seorang guru PAI, amin ya robbal alamin, maka dalam pembelajarannya saya akan menggunakan multimedia dalam kegiatan belajar mengajar. Mengingat di zaman sekarang ini apa-apanya itu serba digital. Jadi jangan sampai kita dan anak didik kita ketinggalan teknologi. Nah, dalam pelajaran fikih nanti saya akan mengembangkan aplikasi Quizzes untuk menemani dalam kegiatan belajar peserta didik. Ya, walaupun yang kita tahu bahwa fikih itu alangkah baiknya lebih mengedepankan praktek daripada materinya. Nah, dengan saya menggunakan aplikasi Quizzes ini, nanti saya akan menghadirkan sebuah ajang kompetisi yang mengasihkan kepada para siswa agar nanti
siswa dapat memahami dan mengingat pelajaran. Nah, kemudian pada materi SKI nanti saya akan lebih memberikan sebuah video-video di YouTube terkait sejarah yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, kemudian selanjutnya dalam materi akidah akhlak nanti saya akan mengembangkan aplikasi Canva yang dimana nanti siswa bisa membuat desain grafis dengan disertai kalimat-kalimat yang baik, bisa berupa motivasi, kata-kata bijak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait pencapaian yang pasti akan timbul dari penggunaan aplikasi-aplikasi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, itu saya berharap pada mata pelajaran fikih dengan adanya penggunaan media pembelajaran tersebut, saya harap siswa bisa lebih mengerti dan memahami serta mempraktekkan segala materi yang sudah disampaikan oleh seorang guru, yang dimana fikih ini meliputi hal-hal ibadah. Kemudian dalam mata pelajaran SKI yang saya harapkan nanti siswa dapat mencapai dan bisa merasakan seperti apa kejadian sejarah di masa lalu. Dan yang terakhir dalam mata pelajaran akidah akhlak yang saya harapkan para siswa bisa lebih mengerti mana akhlak-akhlak yang baik dan mana akhlak-akhlak yang tidak baik atau yang buruk. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 soalnya. Jelaskan apa pengertian dari EI dan apa saja karakteristiknya. Dan bagaimana pendapat Anda jika EI digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran. Nah, EI atau kecerdasan buatan adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan manusia untuk berpikir, seperti pemahaman bahasa, kemudian pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan penyelesaian masalah kompleks. Nah, tujuan utama dari EI adalah menciptakan entitas buatan yang dapat memahami, belajar, beradaptasi, dan berperilaku mirip dengan manusia dalam berbagai situasi. Nah, kemudian secara umum EI itu merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Nah, ilmuwan komputer Profesor John McCarthy diketahui sebagai salah satu tokoh memperkenalkan konsep EI pada tahun 1956. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan EI. Yang pertama itu ada kelebihan EI meliputi kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, kemudian melakukan tugas berulang dengan presisi dan bekerja dalam kondisi yang bercahaya atau tidak cocok untuk manusia. Namun beberapa kekurangan termasuk kurangnya pemahaman emosi dan konteks serta potensi pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Nah, kemudian ada manfaat untuk berbagai bidang. EI telah memberikan manfaat luar biasa dalam berbagai bidang. Di kesehatan, EI membantu dalam penelitian obat, kemudian analisis gambar medis dan diagnosis penyakit. Kemudian di industri otomotif, mobil otonom berpotensi mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Kemudian di bidang pendidikan, EI dapat memberikan pengajaran yang personal dan adaptif kepada para siswa. Kemudian ada karakteristik EI meliputi kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik
terkait untuk mencapai tujuan tertentu. AI terus berkembang untuk menguntungkan banyak industri yang berbeda. Nah, kemudian terkait dengan pendapat saya, yaitu AI ketika digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan dalam pembelajaran. Nah, menurut saya AI ini sangat membantu sekali dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan AI bisa menjadi alat bantu pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Belum lagi di zaman sekarang ini apa-apanya serba digital dalam kegiatan hidup sehari-hari. Jadi jangan sampai kita gaptek. Yang terpenting menurut saya, jangan sampai AI mengalahkan kodrat kita sebagai manusia. Nah, sekian untuk jawaban UAS dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk referensi jawaban dari nomor 1, saya mengambil dari artikel Universitas Multimedia Nusantara. Kemudian untuk jawaban nomor 3, saya mengambil dari artikel Stekom Indonesia.